Dari histori apa yang disampaikan Om David tadi, ada salah satu temannya Om David mengalami hal yang kurang baik. Nah, di situ ternyata penyebabnya trader ini menahan floating 50 juta dan menyebabkan badan jadi nggak karu-karuan, akhirnya nggak ada. Jadi hal ini silakan sobat trader semuanya hindari agar kita semuanya tentunya kedepannya lebih baik lagi. Nah, di sesi terakhir ini Om David mau menyampaikan apapun tentang yang dipahami. Silakan Om David, waktu saya berikan ke Om David, sharing dan sampaikan sesuai apa yang teman-teman harapkan. Tanpa maksud apa-apa, mohon maaf saya pakai apa yang biasa saya gunakan, dan apa yang dibicarakan mungkin akan sedikit beberapa ataupun bisa tersinggung ataupun dan berbau sadisme, berbau pornografi dan lain-lainnya. Jadi mohon maaf semua, hanya untuk Anda benar-benar paham tentang forex. Selamat malam, salam sejahtera. Kali ini saya akan membagikan satu tips, bukan tips tapi pencerahan katanya beberapa trader, bahwa apa yang Anda tahu tentang trading, entah Anda berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 1 bulan pun telah mengalami keracunan yang disebut dengan margin predator. Apa itu margin predator? Margin predator yang memang ditipu, yang mungkin Anda tidak tahu bahwa itu dilepas untuk melalap atau memakan duitnya trader. Ya, sobat trader semuanya silakan ditunggu. Ini lagi proses. Ya, mohon maklum ya karena faktor U juga. Iya, betul sekali faktor U. Sudah tampak Pak, kelihatan Pak, Golden Horse Warrior. Sudah, silakan. Ultimate Forex System. Oh ya Om, nanti, halo Om, silakan juga disebutkan teman-teman ini tadi menyebutkan tentang market hierarki. Nanti bisa sebutkan di sesi ini sekaligus bisa Om terangkan tentang market hierarki dan lainnya. Silakan. Oke, siap. Ultimate Forex System, apa sih ultimate? Intinya intisari lah. Jadi sebenarnya kita sebelum trading kita harus mengerti, benar-benar paham apa yang disebut dengan hukum dasar. Hukum dasar. Apa itu hukum dasar yang mungkin Anda tidak tahu, tapi para trader Golden Horse Warrior ataupun yang sudah mengenal market hierarki mengenallah hukum dasar. Apa hukum dasar itu? Hukum yang wajib Anda tahu, dan berikut ini adalah sekaligus apa yang membuat Anda MC. Ada yang tahu MC itu artinya apa? Pak Marlam mungkin tahu artinya MC, Pak? Kalau yang saya selama ini pahami MC ya margin call, Pak. Tapi entah ada istilah lain, silakan Pak. Itu jenengnya mate cuk, mati coy, mampus cing, itulah MC. Bukan margin call Pak. Itu namanya mampus coy, mati coy. Apalagi mate cuk kalau bahasa di Surabaya ini. Kenapa? Karena kita ini kita ini sudah diracunin sama margin predator. Berikut ini yang saya bicarakan nih margin predator, Pak. Hukum dasar yang pertama adalah penyebutan yang lebih kecil didahulukan. Kalau orang awam, dia langsung lihat, Pak. Kita langsung lihat, oh ini 639, tapi tidak melihat dasarnya. Penyebutan yang lebih kecil didahulukan. Ini maksudnya di dalam forex ini apa? Nah, begini Pak. Di dalam dunia forex dibenamkan bahwa yang besar selalu menang, atau yang besar selalu mempengaruhi yang kecil. Contoh aja, kalau saya trading di M15, tiba-tiba
sampean ngomong gini, Pit, kalau trading di M15, lo mesti lihat time frame yang gede, yang besar. Kalau time frame yang besar, misalkan H4 ngomongnya naik, di M15 lo ambil sell, hati-hati lo Pak David. Itulah yang biasa kita dengar, benar nggak Pak? Ya. Nah, logika Pak saja. Pak David, mungkin Ya. kameranya agak dimundurkan biar wajah Pak David ini apa istilahnya jelas. Nah, nanti Sudah. videonya biar tidak disalahgunakan ini. Ada wajahnya Pak Sudah, Pak. David. Karena Sudah, ini Pak. teman-teman sudah asik sekali nih, udah seneng sekali di sesi ini Pak. Silakan. Sudah kelihatan Pak, karena saya nggak buka ke yang ini, yang Silakan sudah. Oke, bagus ya. Bagus. Jadi selalu kita membandingkan dengan yang besar menang. Nah logika aja lah, bermain lah. Logika bermain, gimana datangnya gede kalau bukan dari yang kecil. Kecil membentuk besar. Jadi sebut aja soal time frame. M1 membentuk M5, M5 membentuk M15, M15 membentuk M30 dan selanjutnya. Terus bertanya lagi trader, Pak, apakah kalau saya trading di M30 saya harus membandingkan dengan H4? Ya nggak perlu. Kalau time frame itu hanya sebatas gaya Anda main. Ketika Anda sudah menyatakan saya mau full intraday, taruh di M15. Seperti saya full intraday. M1 adalah full scalping, jangan. M5 adalah semi scalping. M15 adalah full intraday, ini saya. M30 semi swing, H1 M30 adalah semi intraday, H1 adalah semi swing, dan H4 adalah full swing. Kalau udah milih satu time frame, nggak usah banding-bandingin yang lebih kecil ataupun dengan yang lebih besar. Hukum dasar yang nomor 2, ini lebih gila lagi Pak. Ya, Definisi hanya sebatas tata letak. Maksudnya apa Om? Lihat dong, A, karena kita sudah tahu hukum dasar yang pertama, ya kita sebut 369, bukan 639. Di B, 358. Itu ada angka 3 yang di highlight. Artinya apa? Suatu ketika ada yang disebut dengan, kalau lo main EU, Euro ya Pak, itu dia punya abang atau kakak tuh namanya GU. Kalau GU naik, Euro pasti naik. Ada pernah dengar gitu kan? Atau dia bilang ini, Euro ini selalu musuhan sama si CHF. Kalau CHF naik, si Euro pasti turun. Nah itu dua tersebut disebut dengan korelasi searah dan korelasi terbalik. Dan ada lagi Pak yang sering digunakan, yang sering dilihat sama trader adalah NFP. Itu korelasi apa itu Pak namanya? Dengan news. Korelasi dengan news. Om David ngomongnya begini, bahwa sesungguhnya tidak ada korelasi apapun di dalam dunia forex. Baik itu korelasi dengan searah, korelasi terbalik, ataupun korelasi dengan news. Mungkin Pak Marlam kaget mungkin. Tidak ada korelasi apapun, searah, terbalik, ataupun korelasi dengan news. Pak Marlam? Ya. Iya. Jadi itulah banyak sekali yang ngomong ini kok kontra dengan apa yang diajarkan pada umumnya Pak. Di Golden Horse Warrior Anda tidak diajarkan membaca news. Jadi di Om David ini tidak membaca atau kita tidak mengikuti news ya? Iya, tidak perlu karena tidak ada korelasi apapun dengan news. Masing-masing pair akan berjalan dengan sesuai dengan lawan jenisnya. Itu yang saya pahami di tahun 96.
Jadi DM itu tidak ada kaitannya sama GU waktu itu. Oke, bisa saya lanjut Pak? Lanjut Om, silakan. Oke. Hukum dasar yang ketiga, tidak peduli dengan candlestick, baik pattern maupun body. Kebanyakan trader akan belajar ini dulu sebelum terjun ke dunia trading. Kira-kira benar apa yang saya ucapkan atau tidak, Pak? Kebanyakan trader akan belajar ini dulu sebelum dia terjun trading, candlestick pattern. Pak Marlam? Ya, saya masih bersama Om David, silakan. Mungkin Pak Marlam belajar ini? Ya, saya pernah belajar dengan salah satu teman tentang ini. Hasilnya tambah bingung, tambah kacau? Menurut saya begini Om, ketika saya belajar, ya, saya memahami dan sepertinya benar-benar ini membantu. Namun yang saya rasakan ketika kita menghadapi market, itu kayak semua yang saya pelajari kayak nggak bisa gitu loh, kayak hilang gitu loh. Ya silakan. Betul sekali Pak Marlam. Ini dikarenakan satu hal bahwa satu broker pun akan beda candlestick yang dilihatkan jika dia berlainan jenis account. Bahkan broker lain dengan broker lain pun bisa beda. Jadi ini tidak lagi dipakai. Zaman dulu udah bilangin ini sudah tidak bisa dipakai Japanese candlestick pattern. Kalau saya boleh ngomong, ngapalinnya 1001 jurus, bisa cekot-cekot gua, bisa botak gua, bisa rontok ini rambut. Itu mengalahkan jurus 1000 bayangnya Naruto Sakate, Pak. Mungkin sampean ngerti lah zaman itu Naruto Sakate. Dan itu pun itu mengalahkan jurus-jurus yang ada di kitab Kama Sutra, Pak. Kalau saya sih lebih baik baca kitab Kama Sutra nikmat daripada bacain ngapalin beginian. Oke, lanjut ya, Pak. Lanjut. Tetapi ketika hukum dasar tersebut akan terkait erat dengan hukum ekonomi yang namanya FIFO, first in first out. Kalau lo kulakan duluan, itu yang dijual duluan, itu first in first out dalam ekonomi praktis. Jadi kalau di dalam forex modelnya seperti apa sih? Modelnya saya nggak bisa nulis ini. Nyoret nggak bisa. Oke, nggak bisa. Nah, memang nggak bisa. Jadi ketika saya buy, mungkin saja contohnya crossing ke atas merupakan alat untuk buy. Maka ketika ada crossing berikutnya yang disuruh buy aja terus sampai berhentinya crossing tersebut. Begitu ada sell, begitu ada crossing yang mengharuskan sell, tutup semua yang buy dan ambil sell. Itu yang disebut dengan hukum ekonomi, Pak. Dan selanjutnya demikian. Bagaimana Om kalau baru dari buy terus jadi sell? Ya ikutin aja. Balik sell. Kalau dari sell ganti buy Om. Ya ikutin aja. 4 kali Anda kalah di masa set W itu setan Om. Setannya di dunia forex itu set W. Jangan dilawan, nyerah aja kita. Berapa batasnya? 4 kali dalam satu hari kalah di set W. Berhentilah kita hari itu. Jangan. Maaf Om. Ya Om, sebentar. Maksudnya kita maksimal 4 kali kalah itu maksudnya open 4 kali atau gimana? Silakan. Selama 4 kali open, posisi 4 kali kalah, itu berhentilah di masa set W. Di full intraday saya mulai dari jam 9 waktu server itu ketahuan berapa kali saya kalah. Kalau kalah sampai 4 kali berhenti saya hari itu dan nyerah. Jangan diterusin Pak. Itu benar-benar setan, malah dihajar kita. Akhirnya kita berubah haluan
Jadi main malam, tengah malam yang enak-enak tidur, kita buka laptop terus, begitu begadang bolak-balik, akhirnya berakibat fatal. Jadi saya selalu ingetin 4 kali kalah, nyerah saja, jangan dilanjut. Baik. Nah, ini filter, Pak. Oke Om, sebelum dilanjut, ini berhubungan ada pertanyaan tadi, ada sharing tadi. Kenapa nggak boleh bandingin antara TF H1, H4, HM15? Dalam arti ya, kenapa tidak boleh membandingkan antara TF1 dengan TF lainnya? Silakan. Gini aja lah. Ya, gini aja. Kalau saya disuruh pilih cewek nih, disuruh pilih cewek. Yang satu udah milih nih, namanya M15. Semlohai lah. Bagi saya nih semlohai, perfect lah Pak. Jadi begitu ada ngomongan, coba lo lihat H4 itu gembrot banget, bagus itu. Terus batin gua, ini orang bego atau tolol ya, segitu dibilang cakep. Terus ada lagi yang bandingin, coba lu bandingin dengan M5. Terus bagi gua M5 ini kurus kering, terus bukan tipe gua. Jadi ya mohon maaf Pak, kalau tipe Anda gembrot, ya sudah pilih gembrot aja, jangan pilih yang kurus. Kalau tipe Anda di tengah, misalkan saya M15, yang bagi saya semlohai, ya sudah M15 aja, gak usah lihat yang ke kurus, gak usah lihat yang ke gembrot, udah itu aja. Kalau Anda sudah pilih satu saja, karena kalau mendua itu berbahaya. Bisa di Roger Pak? Roger kopi. Oh sebentar, tunggu Pak, sebentar. Oh, ini yang dimaksud teman-teman semuanya itu. Kalau bahasanya sudah keluar seperti ini, jadi kita paham. Oh, jadi makanya teman-teman semuanya kok pengen jangan resmi, ternyata ini belum seberapa ya Om ya? Belum seberapa Om. Oke, belum ini seberapa. Juga ada masukan live-nya sampai jam 10, jangan nanya jam 9. Oke, baik sobat trader semuanya. Oke, baik. Jadi sesuatu kalau asli itu mudah dipahami. Ya, silakan Om dilanjut, saya kembalikan ke layar sebelumnya. Ya, silakan. Ya. Jadi berikut setelah Anda sudah tahu hukum dasar, kemudian juga ada lagi yang disebut dengan filter utama. Filter utama yang pertama tuh kita masih diayak sama saringan. Kita harus tahu sifat longitudinal. Banyak cara untuk menentukan sifat longitudinal, yang artinya bisa pakai Elliott Wave lah, pakai stokastik lah, MACD lah, dan lain-lain. Yang paling terkenal trendline Om. Trendline, tarik-tarik garis. Saya ini dari SD, SMP, SMA sudah narik-narik garis. Apa nggak bosen gua suruh narik-narik garis lagi di chat? Saya bosen Om. Tapi ini pelajaran bahwa baik, sebentar. Ini benar-benar ini. Sebentar, saya kembalikan ke Oke, sobat trader semuanya, ini saya sudah tegaskan ya. Ini sesi khusus untuk Om David. Jadi apa yang disampaikan Om David di sesi ini adalah sesuatu yang dipahami Om David. Jadi bagi sobat trader atau mentor atau teman-teman yang menyediakan edukasi dan di sesi ini tersinggung, silakan ditahan diri. Nanti kita bisa sharing bersama untuk mengcounter penjelasan Om David ini. Jadi sesi ini adalah sesi khusus Om David, saya tidak bisa mencampuri apa yang disampaikan Om David, makanya sesi ini saya berikan di sesi terakhir, agar nanti apabila di sesi ini ada teman atau ada layanan lainnya merasa kesenggol atau merasa tersinggung, ya mohon direm, nanti kita bisa
mengadakan sharing sendiri, kita bisa memberikan penjelasan apa yang dipahami tentang hal tersebut. Karena tentunya apa yang disampaikan Om David sesi ini tentunya apa yang dipahami Om David sendiri, dan tentunya juga akan dipertanggungjawabkan oleh Om David dalam segi layanan atau edukasi yang dimiliki Om David. Nah, bagi teman-teman yang tentunya tidak suka, silakan mungkin meninggalkan sesi ini karena tentunya akan mengganggu psikologi kita sehingga kita merasa malah mungsuhan nanti Om David. Contohnya salah satu tadi, kita kadang ketika mengenal trading agar melihat time frame M5, kemudian bagaimana time frame M15, H1, H4. Nah, kebanyakan akan menyampaikan seperti itu, tapi di sisi ini Om David menyampaikan bahwa ketika kalian atau kita mengenal M5 dan cocok dengan karakternya, dalam tadi dicontohkan dengan seorang wanita yang masing-masing mempunyai karakter dan kita cocok, ya udah fokus saja, jangan mendua atau mentiga atau bahkan keempat. Nah, tadi sudah ada contoh seperti itu. Kemudian yang di sesi berikutnya ini tentang garis. Tadi Om David juga sudah nggak enak ini saya dengar, makanya saya potong dulu bahwa kita waktu sekolah sudah suruh sering garis. Akhirnya apa nggak bosen nih suruh garis-garis lagi. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak disenangi oleh layanan lainnya. Nanti bagi yang merasa ini mengganggu, nanti kita bisa membuat sharing di periode berikutnya. Oke, silakan Om David. Jadi tanpa tendensi apapun Pak Malam dan bagi para mentor lainnya, ini apa yang saya ketahui dan apa yang saya praktekkan, semoga bermanfaat juga, dan jika tersinggung mohon maaf sebesar-besarnya dari saya pribadi. Baik, saya kembalikan monitor ke sebelumnya. Silakan agar lebih lancar lagi Om David sambil ahlinya digunakan juga. Jadi biar lebih lancar lagi menyampaikan. Silakan Om. Oh, ini kelihatan ngerokok ya Pak. Mohon maaf Pak. Nggak apa-apa, silakan. Oke. Jadi begini. Kemudian apalagi yang terkenal? Yang terkenal support resistant. Support resisten, saya sering ngomong gini, support resisten itu garis banci. Pagi dia Yanto, siang siang masih Yanto, sore dia jadi Yanti Pak. Karena satu garis itu bisa dua sifat, yaitu support dan resisten. Kemudian fraktal, Elliott wave, dan apapun yang bersifat longitudinal itu bukan merupakan alat open posisi. Contoh saja di sini ada sifat longitudinal yang saya pakai adalah dari dua trend line atas dan bawah. Pergerakan forex itu pada dasarnya bersifat naik turun naik turun naik turun. Gua nggak pernah lihat dia naik terus, gua juga nggak pernah lihat dia turun terus. Pasti ada naik turun. Dan naik turunnya itu akan membentuk suatu arah. Yang saya lihat dari trendline ini adalah arah longitudinal up. Nah, banyak trader mencoba mencari puncak, mencari lembah, buy di lembah. Kejadiannya dia malah nyungsep ke jurang. Sell di puncak atau di pucuk, dia malah terbang ke langit. Nah, ini kenapa Pak? Ini perlu dipertanyakan, karena apapun indikator yang kita pakai sebagai sifat longitudinal ataupun break bukan alat posisi. Itu. Jadi misalkan sifat break apa Fibonacci itu bukan alat open posisi Pak. Itu cuma menyatakan break dia, bukan alat open posisi. Lanjut Pak. Ya, silakan lanjut Om. Masih bisa di copy.
Sideway merupakan setan bagi para trader. Ini musuh beratnya. Sideway itu banyak trader mencoba mencari-cari masa sideway. Padahal di tools itu sudah ada. Apa? Bollinger Band. Selama saya trading itu memang dikasih tahu sideway hanya bisa dilihat melalui Bollinger Band. Ketika Bollinger Band dua arah, batas atas dan bawah itu mengarah menciut atau salah satu datar, itu disebut sideway. Dan Bollinger Band bukan alat open posisi. Itu ketika saya belajar itu Pak, Bollinger Band bukan alat open posisi. Banyak yang ngomong Bollinger Band ini batasan dari aliran harga. Ketika aliran harga lepas dari batas atas, dia akan kembali ke bawah atau sebaliknya. Tapi begitu dia lepas dari atas, dia malah lanjut terus ke atas. Nah, ini kejadiannya sering demikian Pak. Jadi Bollinger Band hanya dipakai untuk melihat sideway. Berapa kali kalah di masa sideway? Saya membatasi 4 kali Pak. 4 kali gua kalah, selesailah hari itu. Makanya itu saya senang sekali di M15. Saya nggak ngajarin trader mesti main di M15 sebagai full intraday, tapi inilah gue udah senang nih satu cewek yang semlohai yang namanya M15, dan saya tidak bisa berpindah ke lain body kalau itu Pak. Bodinya tetap saya pakai M15. Om David, ya sebentar Om David, ini saya potong dulu, nanti bisa diulang. Om David sendiri secara pribadi seneng yang karakter M5 atau yang karakter M15? M15 Pak, M15 full intraday. Saya kerja di dunia forex. Saya bukan bukan cari mati, tapi saya kerja Pak. Apapun hasilnya di M15 saya terima. Jadi anggapan saya kerja konvensional sama capeknya Pak. Jadi kenapa saya tidak duduk aja, terus saya melihat M15 untuk open posisi, buy maupun sell, dan menerima kenyataan profit or loss pada hari itu juga. 10 jam saya kerja, dimulai dari jam 9 waktu server sampai jam 19 waktu server. Kurang lebih paling topnya 10 jam 15 menit. Nggak capek Om David? Oh capek. Jenenge kerja ya capek rek. Terus nggak ngantuk Om, ngantuk aku plotting, ngantuk kalau gua plotting. Kalau gua lagi profit, kenceng mata gua Pak, melotot mata saya Pak. Terus nggak kebelet ke kamar mandi Om, pastilah. Tapi berapa lama itu kita ke kamar mandi? Berapa lama? Mosok di nang jeding sampai 2 jam Pak? Nah, kan nggak nyampe ya. Jadi itulah saya Pak, bekerja di dunia forex. Baik, lanjut. Lanjut. Jadi saya putuskan Om David tidak akan tertarik meskipun di M5 itu ada sesuatu yang menggoda iman ya. Iya, betul sekali Om. Baik, silakan. Market hierarchy ini adalah dasar yang saya gunakan di Golden Horse Warrior. Golden Horse Warrior itu pengembangannya. Jadi market hierarchy ini mempelajari jenjang. Kalau saya jelaskan di sini terlalu detail, nanti terlalu lama Pak. Jadi saya jelaskan umumnya. Kita mempelajari jenjang. Jenjang ketika kita tahu jenjang itu adalah urutan atau hierarki. Nah, hierarkinya apa aja? Di dalam dunia beginian itu ada 3 hierarki yang wajib Anda kenal. Yang pertama disebut dengan tren. Secara teoritis bla 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 bla, tapi kita langsung ke indikatornya aja, move dan ADSR. Dan ketika kita tahu posisi ini trend up atau trend down, ya sudah.
Selanjutnya jenjang berikutnya atau jenjang besar disebut dengan market, yang selama ini trader tahunya kalau chart naik ya market naik, chart naik ya market naik, tren naik gitu aja. Kalau lu lihat chartnya naik ya tetap namanya market naik, tren naik. Contoh di hal yang ini ada gerakan naik di sini digambar. Tetapi untuk pernyataan market sampai di sini tetap dibilang market down. Itulah yang membedakan di Golden Horse Warrior atau market hierarchy. Kita mempelajari jenjang. Ketika yang terakhir, jenjang terbesar adalah global market. Ketika kita sudah tahu jenjang tersebut, trend, market, dan global market, semuanya akan mudah, Pak. Akan mudah kita ketahui, dan kapan eksekusi tinggal caranya kita aja. Contoh, mohon maaf Pak, saya ke chart. Baik, silakan. Ini full Golden Horse Warrior yang saya tunjukkan. Di chart ini kita bisa tahu bahwa secara real time ya, secara real time kita sudah tahu. Sebentar, saya ini. Ya, sobat trader semuanya yang mau bertanya di YouTube ada Mr. X, nggak masalah, silakan bertanya. Karena ini sesi buka-bukaan dan Om David tentunya akan menyampaikan sesuai gaya yang dimilikinya. Karena ini sesi sudah saya sediakan agar nanti kalau tidak sesuai dengan aturan YouTube atau aturan kita semuanya yang ada di dunia sosial, nanti video ini akan saya khususkan untuk kalangan-kalangan tertentu aja. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya melalui Facebook maupun melalui YouTube, silakan, karena kemungkinan besar ini sharingnya akan lebih dari biasanya karena Om David sudah mulai panas ini. Silakan Om David, dilanjut. Oke, saya lanjut sebentar, saya cari indikatornya. Oke. Pada saat ini di Anda lihat gold sudah katanya sudah puncak. Nah, maka banyakkan orang akan ambil posisi sell. Nah, ketika saya sell, Pak, saya tinggal membandingkan apakah sell saya didukung oleh jenjang tersebut. Pertama kita lihat sell di pojok kiri atas nih Pak, kalau Anda bisa tahu. Trend menyatakan up, apakah didukung? Tentu tidak. Market menyatakan up, apakah didukung sell saya? Tidak. Apakah dari global didukung? Tidak, karena menyatakan up. Ini secara otomatis. Jadi kita sudah tahu bahwa nantinya, iya bener ya, ini udah di puncak kok masih bisa naik sampai ke atas. Dan ini di Golden Horse Warrior ada andalannya, yaitu bukan Fibonacci ini Pak, garis-garis ini yang merupakan data line same as Luther. Jadi ini bayarnya juga berdarah saya Pak. Halo Om, saya putus dulu ya. Okay. Om saat ini menggunakan MetaTrader. Yang tampak saat ini masih modul market hierarchy. Oke, sebentar. Berarti yang di sharing ke Zoom ditambah MetaTrader-nya, silakan. Ya. Zoom-nya mana? Ya, mohon maaf sobat trader semuanya. Ini salah satu mentor yang sudah senior. Ya, jadi ya kita harus, apalagi sudah malam ini. Silakan Om. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, oke. Jadi Anda bilang ini sudah puncak. Silakan diulang Om, karena sejak tadi ternyata kita tidak bisa mengikuti penyampaian Om David yang disampaikan sebelumnya tadi. Ketika kita sudah tahu market hierarki digunakan untuk mencari dukungan ketika kita sudah eksekusi buy ataupun sell.
Saat ini banyak orang bilang ini sudah puncak, ayo sell di pucuk. Begitu sell di pucuk, nah saya coba sell. Sell saya bandingkan dengan cari dukungan melalui tren yang di pojok kiri atas menyatakan up, berarti tidak didukung. Cari dari market bilang up, ini tidak didukung. Dan dari global bilang up, ini tidak didukung. Jadi jangan kaget kalau sell di pucuk dia bisa terbang ke langit. Di Golden Horse Warrior ada andalannya yaitu mapping ataupun GPS-nya kata sebagian orang yang memakai, bahwa kita sudah tahu dari mana hendak kemana dan sampai di mana. Pada goal, karena saya pemain intraday, bermula dari 50, kemudian dia akan mencari start awal yang di 75, dari 75 pasti dia akan naik ataupun turun ke 25. Pada saat ini di 25 atas sudah kena, tinggal sekarang 25 lanjutkan ke 75 minimal hari ini untuk full. Oke Pak Malam, itu sedikit penjelasan di Golden Horse Warrior. Baik. Ada yang lagi? Oke, ini kita membahas pertanyaan dari beberapa teman yang ngikuti live ini, karena malam ini pemirsanya luar biasa, baik melalui YouTube maupun Facebook, Om. Oke, saya akan bertanya. Ya, ditunggu dulu. Oke, tadi ada yang minta bisa sambil live trade sama beliau. Nah, tadi ini sudah disampaikan juga, ini ada live trade. Nah, ini ada Om David mempunyai posisi B, yang mana tadi disampaikan beliau bahwa kebanyakan kalau udah seperti ini sell. Nah, tapi beliau malah di sini B. Nah, nanti sobat trader tentunya bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan ini. Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya mendapatkan ilmu market hierarki dari Om David, hasilnya jos, apalagi untuk hari ini di gold sampai 2000-an pip. Untungnya belum kena margin predator dan ketemu ilmu Om David duluan. Maksudnya margin predator itu seperti apa sih Om? Silakan. Margin predator itu hal-hal ataupun teori-teori memang yang diciptakan untuk melalap trader. Jadi seperti teori yang seperti tadi saya jelaskan itu yang dihembuskan yang paling parah itu adalah Japanese candlestick pattern, kemudian support, resisten, dan segala macam yang berbau break dan korelasi terutama Pak. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Baik. Itu yang memang di tahun 2000 memang sudah mulai banyak sekali yang ini, yang memakai margin predator. Baik. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan untuk Mr. David. Bagaimana cara analisa trading tahun 96 dan saat itu model DQ? Seberapa sulitkah analisa zaman itu? Terima kasih dari Cupeng. Silakan Om. Oke, selamat malam Saudara Cupeng. Kalau Anda dengar, lu juga tahulah ini seangkatan dengan saya nih, walaupun dia lebih muda, seangkatan dengan saya dan sudah bertemu juga dengan saya dan tahu sablonnya Om David. Kalau DQ zaman dulu, gua cuma pakai moving average doang. Berapa nilainya? Nilainya berapa? Ya kalau kita mah diajarin dulu 3 lawan 20 aja ya, Saudara Cupeng. Oke, lanjut Pak. Dia ini pemain lama. Ini sama-sama teman senior ya, Om ya? Senior, tapi dia lebih muda lah, sekitar tahun 2000 lah. Gitu. Ya, Om David. Saya ini dikomentari Om Marlam ini nyebut Om David senior. Padahal aslinya mau nyebut tua, ya itu salah satu memperhalus gitu. Oke, sobat trader ya, itu salah satu ini ya. Jadi kita tentunya menghargai Om David yang sudah
senior ini mau berbagi tentang trading dan pengalamannya. Ini luar biasa, beliau berkenan hadir di malam channel ini, dan sesi yang terakhir ini tentunya saya khususkan untuk Om David agar teman-teman yang tidak terbiasa mengenal Om David, termasuk saya juga sebelumnya tidak mengetahui seperti apa Om David menyampaikan suatu materi. Nah, ternyata benar dan saya juga tidak salah, dan tadi ada masukan juga dari senior agar sesi ini diberikan di sesi khusus agar nanti kalau memang tidak sesuai dengan etika Facebook dan etika YouTube, jadi videonya bisa saya edit. Nah, tentunya tadi di sesi ini termasuk saudara Cupeng mungkin mengalami apa yang disebut dengan kuda emas. Jadi kuda emas nih, jadi kalau dulu saya menciptakan namanya Golden Horse Warrior karena salah satunya yang mengajarkan kita ini kuda emas. Jadi kalau mau pakai nama lain juga bingung, Pak, mau pakai nama apa? Masuk kuda emas warrior ya, Golden Horse Warrior lah gitu. Oke, baik. Baik, tahan dulu Om. Om bisa sambil melampiaskan hobinya ahli hisabnya. Ya maklum ya, ada senior jadi harus diimbangi. Karena saya dulu ya bener ini cerita. Saya dulu punya bos ya, waktu masih bekerja di salah satu perusahaan elektronik. Itu kalau pengen punya sesuatu atau mau menyelesaikan sesuatu, itu harus ngerokok, dan ngerokoknya banter sekali. Tapi begitu ngerokok, ya memang lancar sekali. Jadi cepat sekali menyelesaikan sesuatu masalah. Nah ini makanya Om David, saya berikan kesempatan supaya bisa sambil merokok dulu, agar nanti penyampaiannya biar lebih ganas lagi gitu. Semakin malam semakin ganas. Nah, teman-teman yang mau bertanya, silakan sampaikan di komentar di Facebook maupun di YouTube, karena banyak sekali teman-teman juga yang ngikuti di YouTube malam ini. Karena di YouTube dengan tentu kualitas resolusinya lebih baik dibandingkan Facebook. Tapi bagi teman-teman yang di Facebook, silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya mengedukasi. Meskipun nanti penyampaiannya agak istilahnya kasar atau bagaimana, yang penting adalah intinya, ilmunya, edukasinya, supaya tentu kita semuanya bisa istilahnya kita bisa menerima apa yang disampaikan Om David ini. Apa Om David sudah siap lagi untuk menyampaikan? Sepertinya Om David ada hobi kesenangan yang akan menemani. Silakan. Enggak juga sih, cuma kalau trading biasa saya ngerokok, memangnya ngerokok dan santai aja. Jadi saya nggak ada hobi musik juga, nggak terlalu. Jadi cuma ngerokok aja. Kalau lagi trading ngerokok, ngeliatin chart, menang ya sudah, kalah ya sudah, gitu Pak. Tapi rokok ini bisa 4 pak dalam satu hari kalau lagi kejar restoran. Itu kenapa Om David bisa exit dulu? Bisa exit dulu, kita sudah tahu dari mapping yang namanya DLSR. Jadi saat ini saya akan mentargetkan yang pertama, apabila dia berhenti di 50, saya cut aja duluan, udah capek lah gitu untuk malam ini. Tapi kalau dia lanjut ke 75 Pak, nah ini bohol dulu ya, kira-kira kalau dia mau lanjut lagi malam ini pun bisa dilalap sampai di sini 17-11. Dan mohon diingat, bagi bukan signal, cuma sekedar info aja. Kalau lepas dari 17-17, target berikutnya adalah 21-21. Baik. Jadi goal. Ya, baik. Om David, ini mau menyampaikan materi atau mau sesi tanya jawab? Sesi tanya jawab aja Pak, karena kalau materi terlalu panjang nanti. Baik. Oke, kalau sesi tanya jawab saya akan kembalikan ke layar ini biar saya tentunya
bisa berhadapan dengan Om David ini. Beliau saat ini di sebelah kanan saya nih, senior saya. Oke. Saya akan coba membacakan dulu, Om David jangan dijawab dulu. Ada yang menyampaikan, ini Om David bikin fenomenal. Ya, ini fenomenal baru. Kalau sudah masuk channel Marlam atau Marlam Channel nanti akan menjadi bahasan ke depannya. Nanti pasti ada sesuatu karena tadi saya sudah menyampaikan sebelumnya apa yang disampaikan di sesi ini. Apabila ada yang tersinggung, nanti kita bisa memberikan edukasi bersama Marlam Channel di sesi lainnya. Oke, ini ada pertanyaan, ada pernyataan. Ternyata trading for living itu bisa. Buktinya Om David work from home. Oke, saya yang akan saya tanyakan. Untuk saat ini atau untuk pemula yang mau mengenal trading, agar kita bisa memenuhi kebutuhan dari trading, berapa modal yang bisa kita sediakan Om? Silakan Om. Oke, saya jawab ya. $10, $20, $100, $1.000, semua sesuaikan dengan kemampuan. Jangan pernah maksa. Kalau saya ngomong, oh kamu harus 1.000, oh duit gua cuma 5 juta, Om, mana bisa gua deposit 10 juta misalkan kalau fixed rate. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing keuangan kita, gitu Pak Marlam. Jadi menurut Om David tadi berapapun modal yang penting Anda bisa menanggung atau Anda tidak terbebani. Apakah seperti ini Om? Betul sekali Pak Marlam. Oke, saya ini ada pertanyaan dari salah satu trader di Facebook. Saya akan coba tanyakan, nanti Om David bisa dijawab. Technical tradingnya ini murni menggunakan indikator khusus, bukan bawaan dari MT4. Apakah intinya ada di share? Silakan Om. Tidak, untuk secaranya indikator Golden Horse Warrior tidak di share untuk umum, dan ini apa yang saya pakai untuk mendapatkannya harus melalui privat, gitu Pak. Baik. Kecuali kalau yang hierarki di share untuk umum. Baik. Yang dasar. Baik. Nah ini, dari tadi saya penasaran Om. Garis dukunya belum keluar katanya Om. Apa itu Om? DLSR, yang salah satu indikator yang tadi Anda lihat seperti, kelihatannya seperti Fibonacci. Jadi ini bukan Fibonacci, ini menyatakan dari mana hendak kemana dan sampai di mana berhentinya. Jadi hari ini Om David bisa ini saat ini masih MetaTrader? Saat ini di MetaTrader, oke. Saya share. Jadi di sini terutama pada saat dimulai dari 75 dia pasti akan ke 25 dan ini pasti kena seperti ini Pak. Bermula dari 75 dia ke 25 dan pasti kena ini. Nanti kita akan mentargetkan lagi sampai di mana, kita lihat melalui interkoneksi Royal Blue 50 berarti paling notok di garis ini Anda akan diperingati, entah itu exit ataupun lanjut. Kalau lanjut ya syukur, kalau disuruh exit ya exit. Nah ini masalah kita mau close di sini silakan, atau kita yakin wah masih bisa naik lagi sampai 75 Pak, oke 75 atas, oke targetkan di sini dan berhentilah sampai di sini. Baik, tunggu dulu Om David memastikan ini berdasarkan pengalaman dan tool ini atau bagaimana? Karena sebagian teman-teman mungkin tidak bisa memastikan karena sesuatu pasti akan bisa terjadi. Tapi Om David di sini ketika dari 25 pasti. Bagaimana Om bisa menjelaskan ini? Karena sudah menjadi sifat dasar dari si forex
25 ke 75, 75 ke 25, dan 50 sebagai masa pit stop atau mencari titik start awal yang baru. Dan ini fix ketika saya ambil ini indikator, bukan indikator ambil ini teori, itu biayanya cukup berdarah-darah Pak, dan pembuktiannya sudah cukup bagus ataupun udah cukup bagus, dan saya pakai dimulai dari 2007 akhir. 2007 akhir sudah saya pakai ini, dan 2011 baru di-share secara umum. 2000 berapa Om? 2007 belinya Om. Enggak, share-nya? Share-nya 2011. Baik. 2007 akhir saya bukan saya yang bayar Pak Marlam. Kalau saya yang bayar nggak kuat, satu pair itu bisa antara 10.000 sampai ada yang khusus gold 100.000 Pak. Khusus yang gold ini otomatis, ataupun kalau kita memilih Australia ini $11.000. Bukan gue yang bayar, kalau gue yang bayar mau nggak kuat. Baik, yang tool ini bisa digunakan untuk forex dan gold ya Om ya? Kenapa? Apakah tool seperti ini bisa digunakan untuk forex dan gold? Di gold sudah termasuk Pak. Jadi ini mata uang ini secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan sifatnya mata uang tersebut. Contoh saya pindah ke Australia dollar, dia akan menyatakan inilah mapping dari AUD. Contoh saja pada time frame daily, kalau Anda main di daily, di sini sudah jelas Anda udah dapat duit banyak, bisa ngotoknya kemana. Dari brown ke ini pasti kena, ke sini pasti kena, dan harus berhenti di sini. Ini Pak khusus untuk Australia ininya, dia benar-benar tepat berhenti di magenta atau fuchsia nilai 50 Pak. Ini berhenti dan harus disuruh balik gitu Pak. Itu data land ini nggak bisa didapatkan untuk retail Pak. Untuk retail kita nggak bisa, dan waktu itu belum divisual dengan garis-garis. Jadi saya ngegarisin sendiri itu sampai jutek, sampai sedikit brodol rambutnya Pak. Garisin sendiri, dan sekarang sudah di visual dengan garis. Jadi ngasihnya cuma angka-angka A sekian, B sekian, C sekian gitu aja. Baik Om, saya tanya dulu, jangan dijawab dulu. Om, ini garisnya, Om tadi kan sampaikan sampai sini istirahat. Nah itu garis itu sudah terbentuk sebelumnya atau terbentuk setelah terjadi harga? Fix Om, fix. Garis ini fix, jadi plug and play. Kebetulan sekarang sudah plug and play karena ada programmer yang bisa menangani plug and play. Jadi ini fix, tidak bakal berubah sebelum ada perubahan yang biasanya saya akan ditelepon di tahun 2014 apa 2014 saya ditelepon bahwa akan ada perubahan garis bukan angka. Waktu itu bukan garis lah. Garis ini saya yang garisin. Akan perubahan angka data gitu di email dan di ini. Jadi nanti dia kasih tahu lagi A sekian, B sekian, C sekian, D sekian. Dan ini berlaku sepanjang masa. Kalau biasanya dari update itu sekitar 30 minimal 30 tahun sampai dengan 50 tahun masih bisa dipakai. Demikian Pak Marlam. Baik Om, ya oke. Ini ada salah satu trader senior yang pernah juga ke Zadacamp. Beliau dari Magelang. Ini beliau menyampaikan jadi ingat kalau Om David ini pernah membawa emas 8 kilo
membawa motor. Apakah itu benar Om David? Iya, betul sekali Om. Ini kebetulan sekali dia mengerti banget berarti. Dan itu waktu itu saya kan dari Jakarta, di rumah ini kosong. Rumah kosong yang di Sidoarjo kosong, terus saya titipkan ke Om, sudah ke Om saya titipkan. Terus sudah gitu, waktu sudah kembali saya ambil, ya pakai sepeda motor Om, emang. Oke, baik. Baik, berarti ini benar senior trader ini mungkin juga sama-sama senior dengan Om David. Jadi nanti bisa ingat namanya Om Rudi Prayogo dari Magelang. Iya, ingat kalau Om Rudi ingat. Baik, baik. Oke, saya akan coba garis dukun, garis bandar. Apakah benar itu seperti itu? Iya, kalau dibilang garis bandar juga benar juga sih. Jadi banyak sebagian pemilik Golden Horse Warrior tuh ngomong, oh ini kitabnya bandar wis. Gitu. Ini kitabnya bandar, kita tinggal ikut aja, jangan ngelawan, jangan ngebantah. Katanya gitu. Gitu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan. Indikator yang kita share ini kan seperti MA, seperti Bollinger Band, dan ada garis-garis. Ini pertanyaan, apakah ini repen? Repen nggak repennya, semua indikator itu pasti delay. Sekali lagi, ini mungkin sangat kontra dengan apa yang kita ketahui, bahwa semua indikator itu pasti delay, nggak ada, atau lagging seperti celana legging, molor Pak. Tapi bagaimana kalau ada yang ngomong indikator gua holy grail, udah itu jelas itu udah bohong besar Pak. Jadi semua indikator, apapun indikatornya, kecuali DLSR Pak, karena itu fix. Apapun indikator pasti delay. Nah masalahnya kita bisa nggak memakainya? Ada trik-trik tertentu seperti penggunaan moving average. Moving average jika dekat gunakan crossing. Nah, ini yang selalu saya ngomongin ke trader. Kalau lo lihat dekat, pastikan dengan crossing. Nah, pemahaman crossing ini yang beda-beda Pak. Kalau ada yang bilang satu candle ke depannya, ada yang bilang pastikan crossing itu kalau lihat garisnya sudah nancep atau udah cross. Nah, itu. Kalau saya lebih senang melihat garis sudah benar-benar cross. Nah, itu baru saya ambil. Untuk khusus moving average, caranya begitu. Jika jauh, gunakan harga melawan garis. Gerakan harga. Itu yang disebut dengan price action. Nah, kan semua indikator pasti delay, Pak. Baik. Oke, saya akan bertanya. Apakah malam ini Om David promosi? Ada promosi juga kalau diperbolehkan oleh sampean, bahwa pada bulan ini hingga sampai 19 saya buka diskon besar-besaran yang sebelumnya 11 juta menjadi 5.555.555 rupiah. 5 semua. Tapi khusus bagi channel ini yang melalui Pak Marlam, saya cut yang belakangnya. Jadi 5 juta pas untuk yang member baru yang mau join melalui Pak Marlam. Silakan Pak Marlam. Baik. Maksud saya sebenarnya bukan seperti itu. Om David sharing dengan Marlam Channel ini, apakah tujuannya untuk jualan? Sebenarnya bahasanya kalau sama-sama kasar, sebenarnya saya mau bertanya seperti itu. Tapi tadi kan saya haluskan. Sebenarnya maksud saya bertanya seperti itu, Om. Enggak, karena saya sudah hampir 2 tahun ini kan bolak-balik ketemu Pak Marlam dan belum sempat untuk waktunya untuk sharing-sharing, dan kebetulan ini kena bukan lockdown tapi social distancing. Ya ayolah kita melalui channel ini kita berbagi. Demikian Pak. Baik. Oke, saya tegaskan. Jadi sebenarnya kita
tidak ada materi khusus untuk promosi karena live ini saya sharing di beberapa grup. Jadi kita sharing apa yang dipahami Om David, apa yang dimiliki Om David. Siapa tahu ini cocok dengan karakter Anda dan bisa memberikan jalan untuk berhasil ke depannya. Namun apabila memang merasa tidak cocok atau misalnya ragu-ragu, tidak usah. Karena itu tentunya akan membebani kita menjalani trading. Jadi sebenarnya ini ada beberapa komentar bahwa ini jualan indikator. Nah, mungkin Om David bisa menjelaskan supaya teman-teman bisa memahami bahwa malam ini adalah sharing apa yang dipahami Om David. Silakan Om. Oke, jadi terlepas saya menggelutik juga. Jadi kembali lagi ke tahun 2011 yang saya tahu. Bahwa murid awal saya tuh ngomong terlepas kritik, terlepas mau dibilang jualan indikator, terlepas lo dibilang apapun Pak, tapi kalau Pak David sudah mau share aja bagi kita tuh, bagi trader tuh sudah senang sekali dan berterima kasih sekali gitu Pak. Jadi koridornya jelas, Anda gratis pun ada di market hierarchy. Anda mau ke Golden Horse Warrior yang berbayar, saya lebih welcome karena saya dapat duit Pak, gitu. Oke. Jadi khusus yang untuk channel ini saya tidak ada tendensi untuk jual indikator ataupun jualan sistem ataupun apa. Silakan Pak Marlam. Baik, terima kasih Om David sudah memberikan informasi ini. Tentunya setiap sharing ada pro ada kontra. Ada yang menilai kita jualan, ada menilai akhirnya jualan. Ya monggo, itu hak Anda untuk menilai. Karena tentu setiap masalah itu ada aja pro dan kontra. Nah, dalam hal ini saya tujuannya mengedukasi, memberikan informasi-informasi, tempat edukasi, tempat untuk belajar. Ya tentunya kalau seorang edukator berani tampil live seperti ini, tentunya tidak ada niat untuk menipu atau niat hal yang lain. Apabila mau tampil seperti ini, minimal kita sudah mengetahui wajahnya, kita bisa mengetahui cara penyampaiannya. Itulah salah satu tujuan saya. Tentunya teman-teman yang mau mengenal trading bisa belajar dari mana saja, baik secara gratis maupun berbayar. Saat ini informasi sangat banyak sekali. Saya juga beberapa kali mengundang narasumber-narasumber, edukator-edukator. Ya tentunya semuanya ada yang free, ada juga yang berbayar. Karena suatu ilmu tentunya mendapatkan itu tidak murah juga. Jadi mereka atau beliau-beliau yang sudah sharing, ya mereka juga pengen mendapatkan jerih payah dari perjuangan tersebut. Nah, yang penting adalah kita menyesuaikan karakter kita, apakah cocok dengan calon mentor kita atau pembimbing kita. Misalnya, tadi Om David menyebutkan kalau mau scalping ya sudah scalping. Tapi di sini tidak disarankan untuk scalping karena akan menguras tenaga. Tapi bagi teman yang mau seperti itu silakan nanti buat akun tersendiri. Ya, itu salah satu sharing, salah satu informasi yang bisa sobat trader copy. Oh, apa benar ya? Misalnya saya punya 3 akun. 1 untuk jangka panjang, kedua untuk harian, ketiga untuk scalping. Nah, ketika jangka panjangnya belum menghasilkan, kemudian jangka hariannya belum ada yang perlu di open di indikator atau tool, kita belum ada indikasi untuk open, apakah kita mau diam? Nah, kita bisa menggunakan akun yang ketiga, bisa untuk scalping. Nah, tentu akun yang ketiga atau untuk scalping ini harus sesuai kemampuan kita, sesuai dengan risiko yang kita harus tanggung. Karena dari apa yang disampaikan Om David tadi adalah ketika kita mau scalping tentu risikonya besar dan risiko buat diri kita lebih besar lagi, dan itu sangat mahal tentunya untuk kedepannya karena berhubungan dengan kesehatan. Nah, kemudian di sharing ini tadi kita sudah juga mendapat manfaat dari Om David bahwa apabila harian bisa menggunakan TF yang sesuai. Misalnya dari Om David disarankan
menggunakan M15. Ya udah, fokus saja M15. Apa kelebihannya, apa kekurangannya bisa di-explore tentang TF tersebut. Tidak usah melirik meskipun di H4 ada sesuatu yang ciami atau yang menggoda, ya sudah fokus saja. Nah, itulah sharing-sharing atau manfaat dari Malam Channel. Apabila memang narasumber mempunyai layanan, ya nggak ada salahnya kita menyampaikan. Nah, itu hak Anda mau beli atau istilahnya join, ya silakan. Mungkin Anda perlu atau cocok. Kalau tidak, ya nggak masalah. Dan ambil ilmu yang bermanfaat dari sharing narasumber. Nah, itulah fungsi dari Malam Channel ini. Saya mengabarkan, silakan Anda memutuskan dengan bijak, ya. Silakan memutuskan dengan bijak. Baik, sobat trader semuanya, saya sudah hampir 2 jam sharing bersama Om David. Tentunya ini luar biasa dan saya mengucapkan terima kasih kepada Om David yang sudah berkenan berbagi kepada kita semuanya. Namun sebelum acara atau program ini kita akhiri, saya mau bertanya ke Om David. Sekali lagi, apa potensi trading untuk kedepannya? Dan silakan Om David menyampaikan sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Silakan Om. Jadi di situasi yang tidak menentu saat ini, trading merupakan potensi alternatif yang terbesar. Jadi sebelum Anda terjun, silakan Anda belajar, silakan Anda tekuni benar-benar trading dan jangan bilang trading for living, tapi Anda bekerja dengan trading. Kalau trading for living, saya rasa tidak ada, Pak. Tidak ada. Selama ini saya belum pernah lihat atau belum pernah dengar orang yang trading for living. Tapi saya tahunya saya bekerja di dunia ini dan saya mampu dapat kehidupan ataupun menghidupi keluarga. Demikianlah. Sudah cukup, Om? Cukup. Jadi sekali lagi potensinya luar biasa ketika kita memahami, ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, baik sobat trader semua, itu yang disampaikan Om David. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, Malam Channel sampaikan, bahwa ketika kita mau mengenal trading, mau mengenal bisnis trading, silakan investasikan waktu Anda untuk belajar, edukasi, kemudian berlatih sebelum Anda investasi dana real. Karena dengan belajar, berlatih tentu kita akan mendapatkan pengalaman. Nah, belajar itu banyak tempatnya, banyak informasi saat ini yang bisa kita gunakan, baik melalui Facebook, YouTube, channel Telegram, WA, website, maupun grup-grup. Jadi sobat trader bisa gunakan untuk belajar, untuk mencari ilmu. Di sana kita bisa menyesuaikan situasi kita, karakter kita, kondisi kita, sehingga kita bisa mengambil ilmunya. Salah satu yang bisa sobat trader gunakan yaitu Golden Horse Warrior atau GHW yang dimiliki Om David ini. Nah, tentu memang biayanya tidak murah karena harga umumnya biasanya di atas 10 juta. Namun untuk bulan April ini menurut informasi ada harga khusus yaitu 5.550.000, pokoknya 5555 rupiah. Dan ini memang khusus di bulan ini aja, Pak, karena sebagai responsibility dalam keadaan yang serba nggak menentu gini. Dan sekali lagi juga bonus ultanya Om David nanti pas di tanggal 20. Oh baik, jadi Om David ini 20 April mau ulang tahun, jadi memberikan harga khusus. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti live ini, tadi Om David sudah menyampaikan ke Malam Channel atau ke saya, bagi teman-teman yang mengikuti live ini dan mampu mau join dengan layanan edukasi ini, diberikan harga bulat 5 juta, jadi 500-nya ke belakang dipotong. Nah,
Bagaimana caranya? Ya nanti silakan Sobat Trader bisa menghubungi langsung Om David, Facebooknya David Chan, atau di informasi-informasi websitenya juga bisa langsung aja sampaikan bahwa saya mengikuti live dengan Marlam Channel. Nanti bisa join langsung, tidak usah juga perlu lewat saya. Apabila mau chatting saya juga silakan, itu nggak masalah. Nanti juga saya akan sampaikan Om David juga, karena semua dihandle oleh Om David. Jadi saya tidak menerima transaksi transfer. Nah, silakan bisa langsung kontak Om David di Facebooknya, atau bisa di websitenya juga bisa. Nanti bisa disebutkan aja, karena seperti yang tadi saya tanyakan Om David, apakah tool ini bisa atau mudah dipelajari. Nah, tadi saya menanyakan seperti itu dan jawabannya luar biasa, karena berbalik seperti informasi-informasi yang saya terima selama ini. Kalau pemula itu akan lebih lama lagi untuk menerima materinya, tapi di tempatnya David malah kebalikan. Kalau pemula malah lebih cepat, tapi untuk yang sudah mahir malah akan lebih lama. Nah, tadi sudah dijabarkan bahwa untuk yang mahir itu tentunya di sini sudah penuh dengan apa yang dialami, jadi ada penolakan. Tapi bagi yang baru atau mau mengenal, tentunya akan menerima informasi itu secara mudah. Ya, itulah alasannya apa yang disampaikan Om David tadi. Nah, mudah-mudahan informasi atau sharing malam ini bermanfaat. Saya Marlam Channel, apabila ada penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan atau mungkin ada bahasa-bahasa yang edan atau bahasa-bahasa gila untuk sesi yang terakhir terutama, ya saya minta maaf. Om David, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Stay safe at home and make money. Itu aja, Pak. Baik. Yang terakhir itu yang luar biasa. Make money. Tentunya ini semua harapan trader. Harapan semua trader tentu pengen make money. Bagaimana caranya? Ya sangat banyak sekali caranya. Di salah satunya ya melalui Marlam Channel ini. Jadi silakan selalu pantau Marlam Channel, karena akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya bermanfaat. Terima kasih Om David. Saya yang terima kasih, Pak. Oke. Baik. Oke. Iya, ini jadi kaget juga ada undangan khusus dari Om Marlam ini. Gitu. Kita udah ketemu bolak-balik selama 2 tahun dan baru ada kesempatan kali ini nih, Pak. Gitu. Om David, sekali lagi terima kasih sudah sharing di Marlam Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan, sudah senior, rokoknya dikurangi meskipun informasinya katanya juga bisa melawan virus COVID. Pesan saya untuk rokoknya dikurangi bertahap, 3 bungkus dulu, 2 bungkus, nanti baru 1 bungkus dan bisa tidak merokok lagi. Oke, siap, Pak. Baik Sobat Trader semuanya, sudah 2 jam lebih saya sharing bersama teman-teman semuanya. Saran, masukan, saya tunggu di komentar agar Marlam Channel kedepannya lebih baik lagi dan bermanfaat buat kita semuanya dalam hal informasi trading forex dan gold. Terima kasih sudah bersama Marlam Channel, sudah mengikuti Marlam Channel, dan sukses buat kita semuanya. Sampai jumpa, dan Marlam Channel mengabarkan Anda memutuskan dengan bijak. Terima kasih.